Pak Budi, Anda adalah seorang arsitek sebenarnya. Tahun 81 lulus dari UGM, kerja di profesional lama, dan sebelum akhir bergabung di Angkasa Pura II dan akhirnya dipilih menjadi seorang menteri 5 bulan yang lalu. Apa bedanya bekerja di perusahaan swasta dengan bekerja sebagai menteri, Pak Budi? Sebenarnya sama ya. Yang membedakan memang kalau di kementerian itu lebih terstruktur, banyak regulasi yang harus kita penuhi. Tapi spiritnya sama. Maksudnya kita ditantang dengan suatu tugas-tugas yang harus diselesaikan. Kalau dulu lingkupnya kecil, sekarang lingkupnya besar. Ada 4 moda, Pak ya? Ada 4 moda. Darat, laut, udara, kereta api. Kereta api. Ya. Bapak ketika pertama kali diangkat, Pak, pada bulan Juli 2016, banyak yang menyaksikan juga karena Bapak adalah seorang arsitek, tidak ada hubungannya dengan perhubungan. Bapak masuk perhubungan ketika membangun Sultan Taha II di Jambi dan juga Terminal 3 di Soekarno-Hatta. Bagaimana Bapak menjawab keraguan-keraguan banyak orang, Pak Budi? Pada saat saya masuk Angkasa Pura II, banyak orang juga meragukan saya gitu. Tapi saya lama sebagai CFO, Finance Director. Darah dari kegiatan itu sebenarnya dari keuangan. Meskipun Bapak tidak punya latar belakang pendidikan keuangan. Otodidak. Keuangan tidak ada? Tidak ada. Otodidak, Pak ya? Saya jadi Finance Director kurang lebih 8 tahun. Setelah itu baru jadi Presidir. Nah, artinya dari logika-logika keuangan, logika-logika manajerial itu, kita bisa menyelesaikan. Dengan waktu yang pendek, Angkasa Pura bisa saya pahami dan saya bisa menyelesaikan beberapa hal. Jadi saya pikir similar the same ya, apa yang terjadi di Angkasa Pura dan di kementerian juga sama gitu. Dan mungkin udara itu adalah suatu disiplin yang paling complicated dan regulatednya luar biasa gitu. Jadi untuk di moda-moda yang lain praktis tidak setinggi udara, Pak ya? Ya. Bapak punya karir yang sangat cemerlang, Pak, di bidang profesional di swasta. Tapi kenapa Bapak mau akhirnya masuk ke Angkasa Pura II dan sekarang jadi menteri, Pak Budi? Saya melihat bahwasanya satu amanah, satu tugas, apalagi untuk negara itu menjadi penting. Legacy bagi seseorang itu. Apalagi orang tua saya guru ya, yang selalu mengajarkan dalam skala kecil, dia bilang kepada masyarakat dan masyarakat. Jadi kalau begitu saya di-assign sebagai Presidir Ancol, itu bukan jabatannya, tetapi kebahagiaan itu bagaimana bisa melayani masyarakat. Begitu juga di AP2 dan juga di kementerian. Jadi ada suatu kesenangan tersendiri, kenikmatan sendiri bisa take care masyarakat. Ingat pesan orang tua saya bahwasanya sebaiknya kita selalu memperhatikan masyarakat karena kita berasal dari masyarakat. 5 bulan sebagai menteri sejak bulan Juli lalu, apa yang sudah Bapak rasakan sejauh ini, Pak, sebagai seorang menteri, dari kalau kita berbicara dalam konteks tantangan secara seorang profesional, Pak Budi? Tantangan berat sekali. Ada yang masalah governance ya. Saya begitu masuk ditantang dengan banyaknya praktek-praktek pungli. Dan pada saat itu karena memang banyak yang mengadu, ya saya sampaikan itu kepada Pak Kapolri. Dan Pak Kapolri menindaklanjuti itu. Dan akhirnya ada sidak di kantor Bapak? Betul. Tanpa direncanakan Pak Presiden hadir. Dan saya pikir ini momentum juga untuk kami, untuk yang lain untuk menyelesaikan. Yang lain saya pikir laut adalah satu moda angkutan yang paling menantang. Pak Jokowi punya konsep tol laut yang secara filosofis adalah suatu konsep yang baik sekali. Di mana ini bisa menyelesaikan disparitas antara barat dan timur. Dan setelah saya masuk ke dalam itu banyak hal-hal yang belum deliver. Nah, oleh karenanya saya merasa tertantang, banyak detail-detail, banyak inisiasi yang harus saya laksanakan untuk laut. Karena room to move, pelayanan di laut itu masih jauh dari harapan. Apalagi Pak Jokowi sudah mencanangkan Indonesia inginnya menjadi poros maritim dunia seperti itu. Betul. Jadi saya pikir kita setelah memikirkan poros maritim dunia, link nasional ini harus kita selesaikan. Link itu akan terselesaikan apabila segmen-segmen ekonomi yang terjadi di semua segmen itu harus terjadi. Dan kita pastikan itu deliver dan memang terjadi. Nah, kita punya masalah governance,
kita punya disparitas, kita selesaikan bersama-sama. Saya bersama-sama teman-teman perhubungan sangat bersemangat, dan teman-teman bersemangat sekali untuk menyelesaikan itu. Karena kita tahu kalau kita ke utara, ke timur, ketemu saudara di NTT, di Papua dan sebagainya, kita bisa bayangkan bagaimana seseorang beli beras yang harganya 300.000. Ya. Padahal di Jawa cuma puluhan ribu atau mungkin di bawah 10.000 mungkin. Bensin yang mahal sekali. Jadi memang ada suatu misi, ada passion tertentu dari saya, dari Kementerian Perhubungan untuk menyelesaikan konektivitas, untuk menyelesaikan disparitas, dan untuk menyelesaikan juga yang namanya pungli. Baiklah, kita bahas lebih lanjut lagi Pak Budi. Dan pemirsa, iTalk akan segera kembali dengan 2 orang tamu lainnya. Tetaplah bersama kami.